Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramia Syaputri, BP 1052 dari Pendidikan Dokter 2019 kelompok 24D. Nah, di sini Ramia akan melakukan evaluasi untuk keterampilan klinik pemberian obat secara injeksi dalam bimbingan Dr. Yasinda Yaunin. Baik, yang pertama, obat. Obat itu merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia dalam rangka untuk memenuhi perawatan, pengobatan, dan bahkan pencegahan terhadap semua gangguan dalam tubuh manusia. Dalam praktik klinisnya, dokter bertanggung jawab dalam memberikan obat dan tanggung jawab juga terhadap keamanan obat yang diberikan. Obat yang digunakan juga harus memenuhi standar persyaratan obat, diantaranya adalah kemurnian obat, bioavailabilitas obat, keamanan obat, dan efektivitas obat. Untuk jalur pemberian obat sendiri itu ada bermacam-macam, diantaranya ada jalur pemberian secara inhalation, yang kedua oral, yang ketiga sublingual, yang keempat topikal, yang kelima rektal, dan yang terakhir ada cara parenteral. Baik, pada hari ini Ramia akan mempraktekkan untuk injeksi intrakutan. Nah, sebenarnya untuk injeksi itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama, injeksi intrakutan, yang kedua subkutan, yang ketiga intravena, dan yang terakhir adalah intramuskular. Tapi di sini Ramia akan mempraktekkan evaluasi terhadap intrakutan. Oke, injeksi intrakutan. Injeksi intrakutan itu sendiri adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit, tepat di bawah epidermis. Biasanya obat yang diberikan itu dalam jumlah larutan yang kecil, contohnya 0,1 mili atau 0,01 cc. Dalam proses injeksi intrakutan ini, absorpsinya terbatas, maka penggunaannya biasanya untuk aksi lokal dalam kulit, untuk obat yang sensitif atau untuk menentukan sensitivitas terhadap mikroorganisme. Contoh dari injeksi intrakutan ini adalah digunakan untuk uji alergi atau tes tuberkulin. Selain itu ada beberapa tujuan yang dapat kita capai dengan pemberian injeksi intrakutan. Yang pertama adalah pasien bisa mendapatkan pengobatan sesuai dengan program pengobatan dokter. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Yang ketiga, yaitu untuk membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulin test. Yang keempat adalah untuk menghindarkan pasien dari efek alergi obat, contohnya adalah penggunaan skin test. Yang kelima adalah untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir adalah tujuan terhadap pemberian vaksin, contohnya vaksin BCG. Untuk contoh obat yang dapat diberikan melalui injeksi intrakutan, diantaranya adalah injeksi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG dengan jumlah 0,05 mili. Kemudian bisa juga injeksi 0,1 ATS atau ADS ditambahkan dengan 0,9 NaCl untuk menetralisir endotoksin dari kuman, tetanus, atau difteri. Lalu selain itu juga bisa untuk injeksi adrenalin 1%. Lalu bisa juga untuk injeksi 0,1 mili vaksin sel diploid manusia atau Pasteur Marix untuk vaksin rabies, dan juga bisa untuk injeksi ekstrak. Lalu langkah pertama yang kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah handscoon, kemudian ada spet. Spet ini sendiri ada berbagai macam, namun yang kita perlukan saat ini adalah spet 1 cc. Selain spet 1 cc, itu ada spet 3 cc, 5 cc, 10 cc, dan 15 cc. Kemudian tentunya obat yang kita perlukan nanti. Lalu kita juga memerlukan spidol atau pulpen untuk menandakan bagiannya. Juga kapas yang akan diberikan alkohol 70% untuk membersihkan bagian daerah yang akan disuntik nanti. Kemudian juga kita memerlukan perlak untuk alas nanti tangan pasiennya, dan buku panduan pemberian obat. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Ramia. Saya dokter yang bertugas di Rumah Sakit Andalas pada hari ini. Baik, di sini saya sudah mendapatkan resep. Apakah betul dengan Ibu Jihan, 28 tahun? Iya Ibu, jadi di sini tertulis kalau Ibu akan melaksanakan tes alergi terhadap antibiotik Ibu. Apakah betul? Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk tes antibiotik ini nanti akan berupa injeksi yang akan disuntikan ke bagian lengan Ibu
Di sana nanti kita akan pantau selama beberapa menit untuk melihat reaksi dari ibu apakah alergi atau tidak. Baik ibu, sebelumnya saya minta untuk ditandatangani surat persetujuannya di sebelah sini ya ibu. Baik, terima kasih ibu. Ibu bisa duduk serileks mungkin dahulu. Saya akan menyiapkan obat-obatnya dan akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan melakukan tahap cuci tangan. Yang pertama, pastikan kita sudah tidak memakai aksesoris apapun. Lalu gulung lengan baju hingga siku. Kemudian bilas tangan menggunakan air terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil sabun secukupnya. Lalu lakukan membersihkan tangan 6 step, yaitu membersihkan telapak tangan terlebih dahulu, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, lalu bersihkan bagian dalam tangan dengan gerakan mengunci seperti ini, lalu bersihkan sela-sela ibu jari, lalu yang terakhir kita membersihkan kuku. Setelah itu pergelangan tangan, lalu kita membilas tangan kita hingga bersih. Tangan kita sudah steril. Setelah cuci tangan sudah steril, lalu menggunakan hand scrub. Setelah memakai handscoon, lalu dokter mengambil spet berukuran 1 cc dan terlebih dahulu dikencangkan. Setelah dikencangkan, buka dan letakkan di bak steril. Setelah itu ini dibuang ke dalam bengkok. Tahap yang selanjutnya adalah membaca kembali resep yang sudah didapatkan tadi dan masukkan obat ke dalam spit. Ambil obat. Di dalam resep dituliskan bahwa obat yang digunakan adalah 0,1 cc. Pastikan jumlah obat tepat. Baik, obat sudah 0,1 cc. Lalu ambil penutup jarum dan tutup kembali, letakkan di safety box. Lalu setelah mengambil obat, posisikan pasien dalam posisi yang senyaman mungkin. Untuk melakukan injeksi ini dilakukan dengan posisi duduk. Baik, semua peralatan sudah saya dekatkan kepada pasien. Ibu Jihan, saya akan kembali mengecek kembali. Menurut resep, dengan Ibu Jihan 28 tahun akan melakukan tes antibiotik. Baik Ibu, silahkan lepaskan jam tangan atau perhiasannya dan letakkan tangan Ibu di atas perlak senyaman mungkin. Baik, saya akan meregangkan tangan Ibu terlebih dahulu dan mendisinfeksi area yang akan saya suntik, diameter 5 cm dengan gerakan memutar. Lalu saya membuang kapasnya dan mengambil spit 1 cc tadi, membuka tutupnya dengan satu tangan, lalu menyuntikkan daerah yang sudah saya disinfeksi tadi dengan arah lubang jarum menghadap ke atas dan sudut 15-20 derajat. Baik Ibu, ini akan sedikit sakit. Baik, tahannya Ibu, saya akan melakukan aspirasi, lalu menyuntikkan semua obat secara perlahan. Lalu tarik jarum suntik dengan cepat dan buang ke dalam safety box. Setelah itu, daerah yang sudah saya suntikan tadi tidak akan diberikan plester karena nanti kami akan melihat reaksi alerginya. Di bekas suntikan tadi akan berbentuk seperti gelembung gula. Di sekitar sana nanti akan dilingkari dan diberi waktu pemberian serta obat yang saya berikan. Baik Ibu, silahkan mengangkat tangannya dan saya mengambil perlak, lalu merapihkan semua alat-alat yang sudah saya gunakan. Lalu saya akan mencatat di sini obat yang sudah saya berikan dan waktu pemberian, tanggal,
serta jenis obat yang tadi saya berikan. Baik, kita akan melihat reaksinya dalam 30 menit Ibu. Nanti silahkan kembali lagi. Setelah itu kita akan mengevaluasi apakah Ibu terdapat alergi pada antibiotik itu atau tidak. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Jika tidak ada, terima kasih. Silahkan. Baik, sekian video evaluasi injeksi dari Ramia. Terima kasih kepada Bu Yaslinda selaku pembimbing keterampilan klinik pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.